dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman, guru teknik kendaraan ringan otomotif di SMK Negeri 210, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang komponen dan cara kerja dari rem cakram. Nah, untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut, mari kita simak materi atau video yang sudah saya buat berikut ini. Sepeda motor, mobil, kereta api, termasuk moda transportasi darat yang diminati oleh masyarakat di negara kita. Setiap kendaraan dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan dan keselamatan, salah satunya adalah sistem pengereman. Dengan adanya sistem ini, membuat pengemudi dan penumpangnya merasa aman ketika mengendarai kendaraan. Pada dasarnya, sistem rem dirancang untuk mengurangi kecepatan dan menghentikan laju dari kendaraan. Sistem rem harus dirawat dengan baik karena merupakan suatu komponen penting sebagai keamanan dalam berkendara. Tidak berfungsinya sistem rem dapat menimbulkan bahaya dan keamanan berkendara menjadi terganggu. Dan pada akhirnya, sebuah kendaraan dapat menjadi mesin pembunuh untuk kita dan orang lain. Tentu kejadian seperti ini tidak pernah kita harapkan, bukan? Oleh sebab itu, komponen rem yang bergesekan ini harus tahan terhadap gesekan, artinya tidak mudah aus, tahan terhadap panas, dan tidak mudah berubah bentuk ketika bekerja pada suhu tinggi. Lalu, apa saja komponen dari sistem rem tersebut, dan bagaimana cara kerjanya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan berikut ini. Setiap kendaraan yang bergerak menghasilkan energi kinetik atau energi gerak. Nah, dalam ilmu fisika dan kimia, kita ketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain alias dikonversi. Nah, rem ini mengubah energi kinetik menjadi energi panas untuk menghentikan kendaraan. Umumnya, rem bekerja disebabkan oleh adanya sistem gabungan penekanan melawan sistem gerak putar. Ada dua jenis rem yang sangat umum digunakan pada kendaraan, yakni jenis disc brake atau rem cakram, dan yang kedua adalah rem tromol. Bahkan ada beberapa tipe kendaraan yang mengaplikasikan atau mengintegrasikan kedua jenis rem tersebut pada satu kendaraan. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen utama dari rem cakram. Piringan cakram. Piringan cakram terletak di dekat poros roda mobil. Saat bekerja, komponen ini akan berputar searah dengan putaran roda. Tugas piringan cakram adalah menerima tekanan dari kanvas rem. Setelah menerima tekanan dari kanvas, piringan cakram akan meneruskannya pada poros roda hingga akhirnya putaran roda berhenti. Ketika proses pengereman terjadi, maka piringan cakram menjadi panas. Untuk mengantisipasi panas yang berlebihan, maka pada piringan dibuatlah rongga-rongga kecil sebagai ventilasi udara, sehingga panas yang timbul akibat proses pengereman dapat segera dibuang. Brake caliper. Brake caliper merupakan komponen penting pada rem cakram, karena kaliper rem sendiri nantinya bakal bergerak secara mekanis untuk menjepit kanvas rem pada piringan cakram. Ada dua jenis kaliper yang digunakan pada rem cakram, yakni jenis fixed caliper dan jenis floating caliper. Rem cakram tipe floating caliper. Rem cakram tipe ini terdapat satu atau dua piston. Namun, piston-piston tersebut hanya terdapat pada salah satu sisi kalipernya. Pada rem cakram tipe ini, konstruksinya lebih sedikit dibandingkan dengan tipe fixed caliper, sehingga membuat kaliper menjadi lebih ringan. Rem cakram tipe yang kedua adalah rem cakram tipe kaliper tetap atau fixed caliper. Pada jenis ini terdapat dua buah piston yang terletak pada kedua sisi kaliper. Ketika pedal rem ditekan, maka tekanan hidrolik cairan rem dari master silinder akan diteruskan ke kaliper. Kemudian tekanan hidrolik tersebut
akan menekan kedua piston yang berada di kedua sisi kaliper tersebut, yang selanjutnya akan menekan pad rem sehingga terjadi pengereman. Keuntungan dari tipe ini adalah gaya pengereman yang terjadi akan lebih besar dibandingkan dengan rem cakram yang hanya menggunakan satu piston. Selain itu, gaya pengereman pada kedua pad sebelah kiri dan kanan akan sama besar, sehingga cocok digunakan pada kendaraan-kendaraan yang membutuhkan gaya pengereman yang cukup besar. Contohnya mobil Hilux, Strada, dan lain sebagainya. Kanvas rem atau brake pad berfungsi untuk menekan piringan cakram. Dengan begitu, piringan cakram akan menghasilkan daya gesek untuk menghentikan putaran cakram. Mengingat fungsinya amat penting, maka kanvas rem dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas. Material penyusun kanvas sendiri bermacam-macam. Ada yang terbuat dari keramik, asbes, sinter, hingga semi metal. Cara kerja sistem rem cakram. Ketika pedal rem ditekan oleh pengemudi, maka tekanan dari pedal rem ini akan diteruskan ke pushrod. Pushrod akan meneruskan tekanan tersebut ke master silinder melalui booster rem. Booster rem berfungsi untuk membantu memberikan keringanan pada pengemudi saat menginjak pedal rem. Pada master silinder, tenaga tekan atau gaya tekan pengemudi akan diubah menjadi tekanan hidrolik. Tekanan hidrolik ini akan disalurkan ke kaliper melalui pipa rem. Pada kaliper rem, tekanan hidrolis tersebut akan digunakan untuk menggerakkan piston di dalam kaliper. Piston pun terdorong keluar ke arah piringan cakram, dan kanvas rem bagian dalam pun bergesekan dengan piringan. Akan tetapi, pada kondisi ini daya pengereman belum maksimal terjadi. Ketika kanvas rem tidak dapat bergerak lebih jauh lagi, tekanan hidrolik memaksa badan kaliper kembali sepanjang slider pin, sehingga kanvas rem bagian luar tertarik ke arah piringan. Akibatnya, kedua kanvas rem bergerak menjepit piringan cakram yang sedang berputar. Alhasil, piringan cakram pun akan berhenti berputar. Ketika pedal rem dilepas, ini akan menyebabkan kanvas rem kehilangan daya dorong. Di samping itu, dengan gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh gerakan piringan cakram, maka akan mengembalikan posisi pad rem pada posisi semula. Sekarang, marilah kita perhatikan cara kerja brake caliper dari sudut yang berbeda. Tekanan hidrolik dari master silinder diteruskan ke brake caliper. Piston kaliper mendorong kanvas rem ke piringan cakram. Kaliper bergerak ke arah kiri dan mendorong kanvas rem ke sisi lain piringan cakram. Demikianlah materi tentang komponen dan cara kerja dari rem cakram. Semoga sobat semuanya bisa mengambil informasi dari apa yang telah saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.